Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang bahan tambahan pangan. Jadi kita perlu tahu dulu bahan tambahan makanan atau bahan tambahan pangan yang biasa disingkat BTP itu apa sih? Jadi bahan tambahan makanan adalah zat yang ditambahkan dan dicampurkan pada waktu pengolahan makanan, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Pasti banyak orang yang tahu bahan tambahan makanan ini biasanya digunakan untuk menjadi pewarna, pengawet, pengemulsi, dan lain sebagainya. Dan hari ini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang bahan tambahan makanan ini. Jadi BTP itu bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku makanan. Jadi dia itu bukan bahan pokok dalam makanan. Jadi dia hanya digunakan untuk menambahkan cita rasa, warna, dan lain sebagainya di makanan tersebut. Kemudian ada dua jenis bahan tambahan pangan secara teknis. Yang pertama itu bahan tambahan secara langsung. Jadi bahan tambahan secara langsung ini memang sengaja ditambahkan ke dalam makanan tersebut untuk tujuan tertentu. Ya seperti yang tadi saya bilang, pewarna, pengawet, kayak gitu. Dan yang kedua bahan tambahan yang tidak secara langsung ditambahkan. Jadi bahan tambahan yang terdapat dalam bahan makanan dalam jumlah sangat kecil sebagai akibat dari proses pengolahan dan sebagai zat adiktif yang keberadaannya tidak sengaja. Maksudnya seperti itu. Jadi dia nggak sengaja ditambahkan, dia sebagai zat adiktif dalam makanan tersebut. Jadi bahan tambahan makanan ini juga memiliki fungsi yang pertama sebagai pengawet pangan untuk mencegah pertumbuhan dan aktivitas mikroba yang dapat mempercepat proses pembusukan, kemudian menjadikan pangan lebih menarik ya seperti pewarna tadi, penambah aroma juga, kemudian menjadikan dan meningkatkan kualitas pangan. Jadi dari bahan tambahan pangan ini kita juga dapat meningkatkan kualitas dari makanan kita yang telah kita berikan bahan tambahan tadi seperti rasa, aroma yang kita perkuat dengan bahan tambahan ini. Kemudian secara ekonomis akan menghambat biaya produksi. Ya seperti misalkan kita mau menambahkan pewarna kuning yang seharusnya kita menggunakan bahan yang lebih mahal, dengan menggunakan bahan tambahan pangan ini cukup menggunakannya sedikit dan biayanya juga lebih murah. Kenapa kita tuh perlu mengetahui bahan tambahan pangan ini? Jadi yang pertama, bahan kimia berbahaya itu masih digunakan. Kemudian yang kedua, karena ketidaktahuan produsen tentang bahayanya penggunaan bahan tambahan pangan ini jika tidak ditambahkan sesuai dengan dosisnya. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah pengaruh bahan tambahan pangan terhadap kesehatan. Jadi maka dari itu kenapa kita perlu tahu bahan tambahan pangan? Ya karena banyak sekali manfaat bahkan bahaya yang perlu kita ketahui. Dan dosisnya juga kita harus tahu bagaimana cara kita menggunakan bahan tambahan makanan tersebut. Kemudian kenapa sih bahan tambahan pangan itu sering digunakan gitu kan? Ya tadi seperti yang tadi dibilang bahwa bahan tambahan pangan itu memiliki banyak jenis dan juga banyak fungsinya ya seperti mengawetkan, memberi bentuk seperti memadatkan seperti itu, kemudian memberikan warna, kemudian meningkatkan kualitas pangan, menghemat biaya, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, dan meningkatkan stabilitas. Cukup banyak sekali fungsinya. Tapi kita harus mengetahui syarat dari penggunaan bahan tambahan pangan ini. Yang pertama itu, jadi dia harus memenuhi, harus sudah diuji, harus sudah memiliki standar, dan bahan tambahan pangan ini tidak membahayakan bagi kesehatan manusia. Kemudian harus dipantau secara terus-menerus penggunaannya, asal dan dengan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian harus
dibatasi penggunaannya ya sesuai dengan prosedurnya dari tiap-tiap bahan tambahan pangan tersebut. Kemudian penggunaan bahan tambahan ini hanya diperlukan untuk tujuan tertentu. Jadi tidak sembarangan bahan makanan harus ditambahkan dengan bahan tambahan pangan ini. Dan tidak diperbolehkan untuk menyembunyikan cara pengolahan yang sebenarnya. Jadi setiap bahan tambahan pangan itu mempunyai batasan dan prosedur, dan kita tidak boleh menyembunyikan prosedur tersebut. Kemudian mengelabui konsumen. Jadi kita mengelabui konsumen dan menggunakan bahan-bahan tambahan yang tidak diperbolehkan itu termasuk salah satu pelanggaran, dan itu tidak boleh dilakukan dan tidak boleh digunakan dalam bahan tambahan pangan ini ya. Kemudian menurunkan nilai gizi. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan bahan tambahan pangan ini, dia tidak boleh mengurangi nilai gizinya. Jadi penggunaan bahan tambahan pangan ini tidak digunakan untuk merugikan konsumen dan yang menggunakan bahan tambahan pangan lainnya. Jadi bahan tambahan pangan ini digolongkan menjadi dua. Yang pertama, bahan tambahan pangan yang diizinkan dan bahan tambahan pangan yang tidak diizinkan. Oke, langsung saja kita bahas tentang bahan tambahan pangan yang diizinkan. Yang pertama, kita akan membahas tentang antioksidan. Jadi yang perlu kita ketahui adalah kenapa antioksidan itu tidak dipergunakan untuk bahan tambahan pangan, karena dia memiliki fungsi. Dia berfungsi untuk mencegah ketengikan pada makanan, dan karena dia mencegah ketengikan dalam makanan yang terjadi akibat oksidasi lemak dan produk yang mengandung lemak. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang anti kempal. Jadi kenapa anti kempal itu diperbolehkan? Karena digunakan untuk membentuk bubuk supaya tidak menggumpal, seperti tepung terigu, sagu, dan lain sebagainya. Kemudian pengatur keasaman. Nah, ini yang boleh digunakan karena dia dapat mengatur keasaman dan membuat makanan menjadi lebih asam, lebih basah, atau menetralkan makanan gitu. Kemudian kita akan membahas tentang pemanis buatan. Nah, pemanis buatan ini juga harus digunakan sesuai prosedur. Nah, kenapa pemanis buatan ini boleh digunakan? Karena membuat makanan menjadi lebih manis, kemudian membantu penerimaan terhadap rasa manis, kemudian harganya lebih murah dan tidak mengandung kalori. Jadi cocok untuk penderita diabetes. Kemudian yang diperbolehkan adalah pemutih dan pematang. Jadi bahan ini digunakan untuk memberikan warna putih pada makanan dan pematang bagi tepung dan memperbaiki mutu hasil pematangan dari tepung tersebut. Kemudian pengemulsi atau pemantap atau pengental. Kalau kita bisa bilangnya itu emulsifier, stabilizer, dan thickener. Jadi ini bahan emulsifier ini digunakan untuk memantapkan emulsi dari lemak dan air. Kemudian membuat produk menjadi stabil, tidak meleleh, tidak terpisah-pisah antara bagian lemak dan airnya. Jadi dapat menyatukan air dan lemak. Kemudian mempunyai tekstur yang kompak. Jadi karena menggunakan emulsifier ini, makanan kita menjadi lebih kompak teksturnya. Kemudian yang ketujuh adalah pengawet.
Jadi pengawet ini mengawetkan bahan makanan yang mudah rusak dan menghambat atau memperlambat proses fermentasi. Jadi bahan pengawet ini digunakan untuk memperlambat proses pertumbuhan mikroba yang dapat mempercepat proses fermentasi tadi. Kemudian pengeras. Bahan ini biasanya digunakan untuk membuat makanan menjadi lebih keras untuk mencegah makanan tersebut menjadi lunak. Memang digunakan untuk makanan-makanan tertentu. Yang kemudian pewarna. Pewarna ini artinya dia harus digunakan dengan hati-hati karena banyak sekali pewarna yang tidak sesuai dengan standar dan penggunaannya pun tidak sesuai dengan prosedur. Jadi pewarna yang boleh dipergunakan menurut aturan itu contohnya seperti tatrazin, kemudian kuning FCF nomor 15985, kemudian merah Alura, biru berlian, coklat HT, dan lain sebagainya. Namun demikian, harus diperhatikan bahwa pewarna buatan itu membahayakan kesehatan. Jadi sangat hati-hati penggunaannya. Jadi fungsinya dari pewarna buatan ini adalah memberikan kesan menarik bagi konsumen, terutama anak-anak. Kemudian menyeragamkan warna dari makanan, kemudian menstabilkan warna, menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, dan mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Jadi warnanya tetap awet kalau kita menggunakan bahan tambahan pewarna jika sesuai prosedur. Kemudian penyedap rasa atau penyedap rasa dan aroma atau penguat rasa, flavor enhancer. Ya, jadi biasanya dia mengandung MSG, monosodium glutamat. Jadi penggunaannya harus dibatasi dan asam glutamat, dan gunanya untuk menghambat sinyal-sinyal antar sel otak dan dapat memberikan cita rasa pada makanan. Oke, berikutnya sekuestran. Apa sih? Jadi sekuestran itu adalah bahan yang mengikat ion logam dan berfungsi untuk produk kepiting kaleng, lemak dan minyak makan jamur, serta udang beku. Nah, setelah kita selesai membahas tentang bahan tambahan pangan yang diizinkan, kita akan membahas tentang bahan tambahan pangan yang tidak diizinkan. Ini sangat perlu diperhatikan supaya konsumen tahu dan produsen tahu bagaimana cara penggunaan bahan tambahan yang benar-benar boleh ditambahkan, yang boleh dikonsumsi. Dan untuk bahan tambahan, oke, langsung saja kita akan membahas bahan tambahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam makanan. Yang pertama adalah natrium tetraborat atau kita biasa sebut dengan boraks. Jadi boraks itu apa sih? Boraks itu senyawa kristal putih yang tidak berbau dan stabil pada suhu ruang. Boraks ini jika dia larut dalam air akan menjadi hidroksida dan asam borat. Biasanya boraks ini digunakan untuk deterjen dan antiseptik. Bayangkan saja, bahan yang biasa digunakan untuk menjadi antiseptik, pembunuh kuman, dan kita konsumsi. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Maka dari itu, boraks ini termasuk dalam bahan tambahan pangan yang tidak boleh ditambahkan sama sekali dalam makanan. Karena boraks ini juga menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya bagi manusia. Efek negatifnya itu dapat berjalan lama meskipun digunakan dalam jumlah yang sedikit. Sangat mengerikan ya. Jadi hati-hati dalam memilih makanan agar kesehatan kita juga tetap terjaga. Kemudian yang kedua adalah formalin atau formaldehid. Formalin merupakan larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk
Jadi bau formalin itu sangat menyengat dan biasanya ditambahkan metanol hingga 15% sebagai pengawet. Biasanya memang formalin ini digunakan untuk makanan-makanan tertentu seperti pedagang tahu yang tidak bertanggung jawab, biasanya untuk ikan asin dan lain sebagainya. Jadi formalin ini biasanya digunakan untuk bahan pembunuh hama atau sebagai desinfektan, dan kita menggunakannya sebagai makanan, dan itu benar-benar dilarang karena formalin ini sangat berbahaya bagi kesehatan, sama seperti dengan boraks. Walaupun dikonsumsi sedikit tetapi dapat menimbulkan penyakit. Dan formalin ini juga ternyata biasa digunakan untuk mengawetkan mayat. Maka dari itu kita tidak boleh menggunakan formalin sebagai bahan tambahan makanan. Yang ketiga, minyak nabati yang dibrominasi merupakan bahan yang minyak nabati yang memiliki unsur bromin dan ion chloramphenicol. Chloramphenicol ini merupakan bahan tambahan pangan yang termasuk dalam antibiotik. Biasa digunakan untuk pengobatan dan penggunaannya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian chloramphenicol ini biasanya digunakan pada bahan baku pakan dan dapat mengganggu kesehatan pada ternak juga. Jadi kalau digunakan dalam binatang saja berbahaya, apalagi untuk manusia. Kemudian kalium klorat. Kalium klorat ini merupakan senyawa yang mengandung kalium klorin dan oksigen dengan biasanya digunakan untuk mumi, dan dia itu berupa kristal putih. Dan ini adalah bahan yang umum digunakan dalam industri. Jadi kalium klorat ini adalah salah satu bahan utama pada pembuatan senjata api dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi. Bayangkan saja bahan peledak kita konsumsi itu benar-benar sangat berbahaya. Kemudian dietil pirokarbonat. Jadi dietil pirokarbonat ini merupakan pemanis sintetik yang memiliki rasa manis kira-kira 250 kali dari sukrosa atau gula tebu yang tidak ditemukan pada produk-produk pemanis alami lainnya. Maka dari itu penggunaannya sangat berbahaya. Dan dulsin. Dulsin merupakan pemanis sintetik. Kemudian dulsin ini merupakan bahan pemanis sintetik yang memiliki rasa manis sekitar 250 kali lebih manis dibandingkan sukrosa atau gula tebu yang tidak ditemukan pada produk-produk pemanis alami lainnya. Jadi ini sangat berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Kemudian nitrofuranzon. Jadi nitrofuranzon ini adalah antibiotik yang sekelompok dengan nitrofuran yang biasanya digunakan pada hewan seperti anjing dan hewan peliharaan lainnya. Digunakan untuk pengobatan topikal penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri dan pengobatan nekrosis, dan tidak boleh digunakan dalam makanan. Jadi nitrofuranzon ini termasuk dalam obat-obatan. Kemudian adalah pentikal karbamida. Jadi dia merupakan bahan sintetik yang memiliki rasa manis juga, dan biasanya digunakan untuk mengawetkan daging dan tidak boleh dikonsumsi untuk manusia.
Kemudian asam silsalat dan garamnya. Jadi asam silsalat dan garamnya ini merupakan obat untuk mengatasi masalah kulit juga, dan dia tidak boleh digunakan untuk makanan. Dia biasanya digunakan untuk mata ikan, kutil, dan luka-luka di kulit yang lainnya. Jadi asam silsalat ini juga digunakan untuk mengatasi atau mencegah munculnya jerawat, dan tidak boleh ditambahkan ke makanan. Jika asam silsalat ini ditambahkan ke dalam bahan tambahan makanan, dia akan menyebabkan iritasi pada lambung kita. Kebayang bahwa ini sangat berbahaya. Kemudian yang terkenal nih, rodamin B. Jadi rodamin B ini merupakan pewarna sintetis yang berbentuk kristal, berwarna hijau atau ungu kemerahan dan tidak berbau. Dan dalam larutan, jika dia dilarutkan akan berubah menjadi warna merah terang, berpendar, dan atau berfluoresensi. Jika dia dilarutkan akan berubah menjadi merah terang dan berpendar. Jadi rodamin B ini juga merupakan zat yang digunakan untuk industri tekstil seperti kertas, pewarna kosmetik, pewarna kain, produk pembersih mulut, dan sabun. Karena itu rodamin B tidak boleh digunakan dalam penggunaan bahan tambahan pangan. Jika kita mengkonsumsi rodamin B, maka dalam waktu yang cepat kita akan mengalami keracunan. Dan rodamin B pemisahan warna rodamin B dapat dilakukan dengan proses adsorpsi menggunakan biosorben kulit kopi. Kemudian methyl yellow. Jadi methyl yellow ini merupakan pewarna yang berbentuk serbuk berwarna kuning kecoklatan, kemudian larut di dalam air dan larut dalam aseton. Bertujuan untuk memberikan warna kuning cerah pada produknya. Biasanya pewarna ini digunakan untuk produk seperti tahu, manisan, mangga, atau agar-agar yang biasa dijual untuk anak-anak sekolah. Dan memang betul bahwa memang orang-orang yang sering terkena dampak dari penyakit karena penggunaan bahan tambahan pangan yang salah ini biasanya pada anak-anak, pada jajanan yang biasa mereka beli. Dan karena pewarna yang memikat, pewarna yang bagus akan memikat anak-anak untuk membeli produk tersebut. Kemudian kalsium bromat. Jadi kalsium bromat adalah yang bentuknya padat dan berwarna kuning. Dan kalsium bromat ini tidak boleh dikonsumsi sama sekali, dan dia sangat bersifat karsinogenik dan bersifat korosif. Jadi dan paparannya itu dapat menyebabkan kerusakan mata, bahkan kebutaan yang parah. Maka dari itu kalsium bromat ini tidak boleh digunakan. Jadi bahan tambahan pangan yang boleh digunakan sudah tertera dalam aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kita tidak perlu diketahui bahwa kita sebagai konsumen maupun produsen perlu mengetahui penggunaan bahan tambahan pangan ini. Seperti kita juga harus memberikan label pada makanannya. Contohnya pada keterangan label pada pewarna. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan bahan tambahan pangan, kita harus lihat labelnya. Jadi
pewarnanya itu harus tertera tulisan bahan tambahan pangan, ya, bahan tambahan pangan. Dan pewarna makanan atau food color. Kemudian nama pewarna makanan. Contohnya ya Tatrazin seperti tadi ya. Jadi kita perlu memperhatikan kemasannya juga. Kemudian nomor indeks dari pewarna tersebut. Jadi orang yang meluncurkan pewarna untuk makanan itu perlu diperhatikan juga dalam kemasannya juga. Dan sebagai konsumen kita juga harus rajin membaca. Keterangan label itu sangat penting untuk kita. Kemudian yang perlu kita ketahui itu komposisi unitnya, isi neto atau beratnya, kemudian kode produksinya, takaran penggunaan. Nah, ini yang paling penting. Takaran penggunaan dalam makanannya. Kemudian nomor pendaftaran produk. Nah, produknya harus terdaftar ya. Kemudian nama dan alamat perusahaan. Kemudian nomor pendaftaran peserta. Jadi nomor pendaftaran dalam mendaftarkan pewarna ini nomor berapa itu kita perlu tahu karena itu sangat penting. Dan kita tidak boleh menggunakan bahan tambahan pangan yang ilegal. Kemudian contoh lagi, keterangan label pada pengawet yang perlu diperhatikan nih. Yang pertama, di label tersebut terdapat tulisan tambahan makanan atau pengawet makanan. Jadi yang kedua perlu diperhatikan nama pengawetnya, misalnya sodium benzoat kayak gitu. Kemudian beratnya, kemudian kode produksinya, takaran yang digunakan untuk makanannya berapa per berapa itu kita perlu tahu, dan nama dan alamat perusahaan serta nomor pendaftaran produknya. Ya, jadi jangan sampai kita sembarangan dalam memilih produk bahan tambahan pangan yang kita gunakan untuk menambahkan cita rasa, aroma, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita salah dalam memilih dan menggunakannya tidak sesuai prosedur. Jadi makanya penting sekali bagi kita untuk mengetahui tentang bahan tambahan pangan ini. Jadi kesimpulannya adalah karena kita juga banyak mengetahui bahaya yang bakalan kita terima seperti penyakit kanker, kebutaan, iritasi lambung, dan sebagainya pada bahan tambahan pangan yang dilarang atau bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan prosedur, maka kita harus menjadi konsumen yang lebih bijak dan memilih serta dapat menggunakan penggunaan bahan tambahan pangan ini dengan baik ya. Jadi bahan tambahan pangan ini digunakan untuk tujuan tertentu. Gunakan bahan tambahan pangan yang sudah diizinkan dan ikuti prosedurnya. Dan jangan menambahkan bahan tambahan pangan jika tidak diizinkan oleh pemerintah. Dan juga waspada untuk konsumen dan agar memperhatikan makanan yang kita konsumsi di luaran seperti jajanan-jajanan yang dijual bebas dan harganya lebih murah, dan itu perlu kita perhatikan dan kita lebih waspada. Dan juga kita harus memilih bahan yang tidak mengandung bahan tambahan makanan, dan itu merupakan cara yang paling tepat. Oke, terima kasih telah mendengarkan saya dan selamat beraktivitas. Sampai berjumpa lagi.